diberikan kesehatan lahir dan batin, diselesaikan problem-problem masalahnya, diberikan ketenangan batin di dalam menjalani kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kepada makhluknya itu rasa cinta, kasih dan sayang. Bahkan kalau kita kaji dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 rahmat, mi'atu rahmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat, dan satu di antaranya itu, dan dari 100 rahmat itu, satu rahmatnya itu diturunkan ke dunia. Ya, untuk siapa? Untuk jin, untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan, untuk makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia ini. Dan dengan satu rahmat tersebut, maka mereka berbelas kasih, berkasih sayang. Binatang-binatang menyayangi anaknya, harimau yang kasar, yang liar, tetapi ke anaknya sayang. Setiap orang yang melihat bayi muncul rasa kasih sayang. Antara individu yang satu dengan individu yang lain itu saling menyayangi, berkasih sayang. Nah, 99 rahmat yang sisa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, di surga, khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Yang satu ini umum keseluruhan, namanya rahmat. Sedangkan yang 99 itulah yang namanya rahim. Dan ayat yang kita bahas saat ini akan berbicara hal tersebut, di mana ayat yang kita bahas ini merupakan bagian terakhir dari surat Maryam. Karena jika panjang umur, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas surat Toha bagian pertama. Oleh karenanya silahkan buka surat Maryam ayat yang ke-96. Ya, silahkan buka surat Maryam ayat yang ke-96. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. Baik, saya sekali kemudian sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Sadaqallahul azim wallahu a'lamu bimuradi. Baik, 96 sampai 98 kita tadaburi ya. Semoga ayat yang kita baca, kita tadaburi ini membuat hati kita semakin lembut dan semakin bertambah keimanan. Sebagaimana karakter orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah zadatum imana, bertambah keimanannya. Apabila apa? Dipahami. Inna, sesungguhnya, ini taukid penguat, menunjukkan bahwa yang akan diterangkan ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita ketahui. Inna, sesungguhnya. Beda dengan tidak ada inna. Nah, biasa aja dong, lempeng lurus. Inna, sesungguhnya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan melakukan amal-amal soleh, saya ja'alu, niscaya akan jadikan lahum pada mereka Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Maknanya saya ja'alu lahum Rahman, Allah yang Maha Rahman itu karena fa'ilnya Ar-Rahman, Allah. Ar-Rahman salah satu nama Allah. Ya, saya ja'alu lahum Rahman, Allah yang Maha Rahman akan menjadikan untuk mereka, lahum itu mereka, siapa mereka? Orang beriman dan beramal soleh itu wudda, kasih sayang. Innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh itu saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, niscaya Allah akan menjadikan mereka orang beriman beramal soleh itu wudda, kasih sayang. Subhanallah. Yukhbiru ta'ala annahu yagrisu li ibadihil mu'minina alladzina ya'maluna sholihat wa hiyal a'mal allati turdillah limutaba'atiha syari'atil muhammadiyah yagrisu lahum fi qulubi ibadihi sholihin mawaddah wa hadza amrun la budda minhu wala idun anhu. Jadi di sini disebutkan yukhbiru ta'ala dalam ayat ini, surat Maryam ayat yang ke-96 ini, Allah mengabarkan annahu yagrisul ibadil mu'minin, bahwasanya Allah itu yagrisu, menumbuhkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Beriman, siapa yang beriman itu? Intinya beriman pada Allah, iman pada malaikat Allah, iman pada kita, iman pada Rasul, hari kiamat, dan pokoknya beriman. Tasdikun bil qalbi, membenarkan sesuatu dengan hati, meyakini yang goib-goib, Allah, malaikat, hari kiamat, tidak ada keraguan dalam dirinya. Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah menumbuhkan kepada hamba-hambanya yang beriman
alladzina ya'maluna sholihat, sekaligus mereka itu melakukan amal-amal soleh sebagai bukti keimanan. Apa katanya amal soleh itu? Al-a'mal allati turdillah, yaitu amalan-amalan baik yang diridhoi Allah. Ada amalan baik di mata manusia, tapi Allah tidak meridhoinya. Ada amalan tidak baik di mata manusia tidak baik, tapi Allah ridho kalau melakukan. Amal soleh itu adalah amal baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Standarnya itu adalah asy-syariah. Pokoknya mau di mata manusia baik atau tidak baik, secara syariat itu baik. Menurut Allah baik, menurut Rasul baik. Itu adalah amal-amal saleh. Contoh, bagi wanita nutup aurat yang rapih, ya, di antara kriterianya longgar, tidak dengan yang transparan, kemudian juga mengulurkan kerudungnya ke dada dan mereka, itu di mata Allah baik, amal saleh. Tapi terkadang di mata manusia ada yang mencibir, nggak baik. Justru yang baik itu yang modis, yang terbuka. Seperti itu. Gitu. Makan dengan tangan kiri di mata manusia terkadang baik-baik saja, tapi di mata syariat kan tidak baik. Di antara adabnya dengan tangan kanan. Di antara adab makan duduk, ada yang melaksanakan makan dengan berdiri, standing party. Di mata manusia baik-baik saja, tapi di mana syariat kan nggak baik. Maka harus ngikutin. Itu salah satu contohnya. Allah mengabarkan bahwasanya Dia menumbuhkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh itu, yaitu apa? Ya grisu fi qulubihi ibadah salin mawaddah, di mana Allah menumbuhkan kepada hati-hati mereka, kolbunya orang beriman beramal soleh itu mawaddah, rasa cinta. Jadi rasa cinta merupakan satu hal yang ditanamkan oleh Allah khusus untuk orang beriman dan beramal saleh. Wa hadza amrun la budda minhu wa la mahidun anhu. Dan penanaman rasa cinta yang diberikan Allah kepada hati-hatinya orang beriman dan beramal soleh itu merupakan amrun la budda minhu, sesuatu yang mesti, wa mahidun anhu, dan sesuatu yang harus pasti ada. Itu ada rasa cinta sesama orang-orang beriman. Dijelaskan banyak dalam hadis-hadis Nabi sebagai penjelas dari ayat ini, ya. Kalau kita kaji, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Namanya aslinya itu adalah Abdurrahman bin Sa'ar ad-Dawsi. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Innallah idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu qala fayuhibbuhu Jibril qala summa yunadi fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu qala fayuhibbuhu ahlus sama summa yud'u lahul qabul fil ardi. Apa katanya? Innallah, sesungguhnya Allah itu idza ahabba 'abdan, jika mencintai seorang hamba. Kenapa Allah mencintai seorang hamba? Jika hamba tersebut mencintai Allah, Allah mencintai dia. Jika hamba tersebut beriman, beramal saleh, Allah mencintai dia. Dalam Quran tuh banyak amalan-amalan agar dikategorikan mendapatkan cinta Allah. Seperti misalnya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang senantiasa tawab, senantiasa tobat, membersihkan batinnya, membersihkan qalbunya dari perbuatan-perbuatan dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa melakukan toharoh, menyucikan batinnya. Jadi zohirnya mutahhir. Jadi kalau tawab menyucikan batin, toharoh itu menyucikan zohirnya. Allah cinta kepada siapa? Mereka-mereka yang suka menyucikan dirinya. Itu contohnya misalnya. Kata Rasul, innallaha idza ahabba 'abdan, Allah itu jika mencintai seorang hamba, da'a Jibril, maka Allah itu memanggil Jibril, malaikatnya. Faqala, maka dia mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Kata Allah itu, ya Jibril, wahai Jibril, kata Allah, inni uhibbu fulanan, sesungguhnya aku mencintai si fulan ini. Nah, mencintai seorang ini. Fa'ahibbahu, maka cintailah dia. Allah memberitahukan Jibril, saya mencintai si fulan. Kemudian Allah memerintahkan Jibril agar Jibril mencintai dia. Fa'ahibbahu, cintai dia. Qala fayuhibbuhu Jibril, maka dia mengatakan, maka Jibril pun mencintai dia. Mencintai siapa? Mencintai orang yang dicintai Allah. Qala, kemudian dia mengatakan, summa yunadi fi ahli sama, kemudian diserulah, ada seruan fi ahli sama, kepada semua penghuni langit. Diseru ke semua penghuni langit, semacam pengumuman, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh, sesungguhnya Allah itu mencintai si fulan yang ada di dunia gitu kan, fa'ahibbuh, maka cintailah dia gitu. Qala fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua penduduk langit mencintai si fulan tersebut. Masya Allah. Summa, kemudian yudu'u lahul qabul fil ardi, kemudian diletakkan cinta itu kepada semua penduduk bumi, ke penduduk bumi, sehingga ketika Allah mencintai seseorang yang ada di dunia, maka Allah akan menyebutkan, memanggil kepada Jibril, mengumumkan Allah mencintai fulan, maka Allah memerintahkan Jibril agar mencintai fulan tersebut, kemudian diseru kepada penduduk langit agar mencintai si fulan, kemudian cinta itu diletakkan ke bumi, sehingga orang tersebut jadi orang-orang yang dicintai manusia karena iman dan karena amal solehnya, karena kedekatan dengan Allah, maka dia dicintai oleh penduduk bumi. Orang-orang soleh ya, kalau kita lihat Bapak Ibu hadirin wal hadirat, contoh misalnya Nabi Muhammad SAW sudah dicintai sama Allah ya, makhluk-makhluk Allah mencintainya udah 14 abad. Nama Nabi Muhammad SAW itu disebut-sebut sampai sekarang dan dipuji-puji dalam sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan keluarganya pun kecipratan doa. Dalam sholat pun kita bersholawat. Seorang ulama, Al-Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i, dia mewariskan ilmu sampai sekarang namanya disebut-sebut, dan ketika disebut-sebut itu maka yang menyebutkan itu penuh dengan rasa cinta. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai sekarang disebut-sebut cinta karena kebaikan-kebaikannya, termasuk juga para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang kita dapati ketika hidupnya dicintai, bahkan ketika sudah wafat pun tetap dicintai
dicintai, didoakan, diziarahi, ya, kemudian juga dipelajari, diambil keberkahan-keberkahannya. Itu mereka udah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kalau kita yang ikut dalam kajian ini, apakah termasuk orang-orang yang dicintai Allah? Ini kalau dalam tafsir namanya istifham inkari, Pak. Artinya pertanyaan yang gak butuh jawaban di lisan. Kita renungkan aja, ya Allah, sudah seberapa besar kita dalam hidup ini mengejar kecintaan Allah. Kita pengen dicintai Allah, pengen juga dong menjadi sipulan dalam hadis tersebut. Tetapi terkadang mungkin usaha kita ingin mengejar cinta Allah masih belum maksimal. Kenapa sebabnya? Karena dalam kolbu kita, dalam hati kita masih ada selain Allah yang lebih dicintai mungkin dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kurang menikmati ibadah, kurang menikmati tilawah, kurang menikmati zikir. Dalam kolbu masih ada selain Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda cinta, ya, kalau kata seorang ulama itu adalah suka mengingat dan menyebut cinta Allah itu banyak mengingat, banyak menyebut nama Allah dalam kondisi sendirian, dalam kondisi ramai, dalam kondisi di masjid, dalam kondisi di luar masjid, dalam kondisi susah dan dalam kondisi senang menyebut nama Allah, lisannya ataupun dalam kolbunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh buat kita mengingat Allah di setiap waktu dan di setiap kondisi. Sampai napasnya zikir, gerak-geriknya juga zikir, diamnya juga zikir. Kata Aisyah, kana yazkurullah fi kulli ahyanihi. Beliau itu yazkuru, senantiasa ingat. Yazkuru di sini fi'il mudhari, maknanya istimrar, berkelanjutan. Kana yazkurullah, Rasul itu ingat Allah fi kulli ahyani, di setiap waktu, di setiap kondisi. Para ulama memahami Rasul itu dalam setiap waktu itu ingat Allah, sampai napasnya itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari lalai Allah walaupun senitik. Itu kan tanda cinta, minimal yang seperti itu. Kalau yang tinggi lagi, wah, rela melakukan apa saja demi dicintai, demi Allah. Kemudian tidak mau mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ini, ya. Bentar. Nah, sebaliknya katanya. Apa katanya? Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah itu idza abghadu abdan, jika murka pada seorang hamba, da'a Jibril, maka dia memanggil Jibril. Faqala ya Jibril, inni abghidu fulanan fa abghidhu. Wahai Jibril, aku tuh membenci si fulan, maka bencilah dia. Aduh, nauzubillah. Janganlah termasuk yang dibenci ini, ya. Gitu, ya. Bencilah dia. Allah merintah pada Jibril. Masya Allah. Qala fayubghiduhu Jibril, maka Jibril pun membenci si fulan tersebut yang ada di dunia. Summa yunadi fi ahli sama, innallah yubghidu fulanan fa abghiduh. Sesungguhnya Allah itu membenci si fulan, maka bencilah dia. Qala fayubghidu ahli sama summa yud'u lahul baghdha fil ardi, maka seluruh penduduk bumi membenci si fulan, summa yud'u lahul baghdha, dan diletakkanlah kebencian itu di bumi sehingga dia itu dicela. Nauzubillahi min dzalik. Bapak, Ibu sekalian, hadirin wal hadirat,
kalau orang disebutkan nama Fir'aun, yang muncul tuh cinta atau benci? Kebencian. Disebut Abu Jahal, Abu Lahab, benci. Kenapa sebabnya? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir hayatnya, sampai setelah meninggal dunia bisa dibenci. Inilah salah satu bentuknya ya. Oleh karenanya kalau kita perhatikan ya, disebutkan bahwa innal abda ya la yaltamisu mardatallah fala yazal kadzalika fayaqulullah ta'ala li Jibril inna fulanan abdi yaltamisu an yarani ala wa inna rahmati alaihi. Dalam hadis yang lain disebutkan sesungguhnya hamba itu sangat ikan kepada orang-orang yang melakukan amal-amal demi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jika ada orang yang senantiasa melakukan amalan untuk melakukan keridhaan Allah, fayaqulullah li Jibril, maka Allah berkata kepada Jibril, inna fulan abdi, sesungguhnya si fulan ini hambaku, yaltamisu an yurni, artinya dia itu senantiasa berusaha melakukan amalan agar mendapat ridho aku. Ala, ketahuilah, wa inna rahmati alaihi, rahmat aku untuk dia. Rahmat itu kan kasih sayang. Ketika Allah sudah sayang kepada dia, kepada hamba, maka akan diletakkan di bumi. Masya Allah. Makanya fayaqulu Jibril, maka Jibril mengatakan rahmatullah ala fulan, rahmat Allah kepada fulan. Wa yaquluha hamalatul arsy, maka pembawa arsy pun berkata gitu kan hal tersebut, mengumumkan gitu kan ya tentang kecintaan kepada hamba tersebut. Ini banyak sekali keterangan-keterangan begitu ya. Dan di sini disebutkan dari Ali bin Abi Thalha, dari Ibnu Abbas disebutkan sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, di sana adalah hubban mahabbatun nas fid dunya. Jadi disebutkan sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh itu sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah akan menjadikan untuk mereka itu kasih sayang. Maknanya kata Ibnu Abbas, mahabbat nasi fid dunia, niscaya akan jadi orang-orang yang dicintai manusia di dunia, dicintai ya. Masya Allah. Ini merupakan satu dambaan kita kan maunya seperti itu, dicintai Allah juga dicintai oleh manusia, tidak maulah dibenci oleh ini. Disebutkan lagi bahwa makna wuda itu adalah fi qulubi ahlil iman. Jadi ada rasa sesama orang-orang beriman, ada rasa kecintaan kepada dia ya, kepada hatinya. Disebutkan ya bahwa ma'aqbal ab'un biqalbihi ilallah illa aqbalallah biqulubil mu'minin ilaih hatta yarzuquhum mawaddatahum warahmatahum. Tidaklah seseorang itu menerima Allah dengan kolbunya, dengan hatinya penuh dengan kecintaan. Tidaklah seseorang itu menerima Allah dalam hatinya dalam bentuk kecintaan, melainkan Allah menerimanya dan menjadikan dia diterima oleh orang-orang beriman sampai hatta yarzuqahu mawadah, dan diberikan rezeki. Berupa rezekinya apa? Berupa dicintai oleh orang-orang. Masya Allah ya. Makanya Utsman bin Affan pernah menyebutkan bahwa ternyata keimanan dan amal soleh yang dilakukan oleh setiap mukmin akan berpengaruh kepada penerimaan orang. Ini Utsman bin Affan dalam asarnya, bukan hadis tapi asar. Kalau hadis kan ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Semua yang dinisbatkan pada Nabi, ucapan, perbuatan, diam, sifat. Tapi kalau asar, ucapan sahabat, ya, ucapan sahabat, piin, gitu kan? Apa kata Utsman bin Affan? Ya,
Ma min abdin ya'malu khairan aw syarran illa kasahullah azza wa jalla rida'a amalihi. Tidaklah seorang hamba melakukan satu perbuatan khairan am syarran, baik atau buruk katanya itu, illa kasahullah azza wa jalla rida'a, melainkan Allah akan memakaikan selendang amalnya. Jadi selendang amal itu maknanya kalau dia senantiasa melakukan kebaikan, pasti Allah akan berikan asar pengaruh. Apabila dia banyak melakukan kejelekan, akan berikan asar juga pengaruh. Masya Allah ya. Nah itu salah satu bentuknya. Baik, ayat 97. Fa innama yasarnahu, maka sesungguhnya yasarnahu, yasarna kami memudahkan. Siapa kami ini? Allah. Kenapa Allah menyebut dirinya kami? Istizam wal ihtiram, pengagungan dan penghormatan. Hu di sini domir kata ganti, yang dimaksud itu Al-Qur'an. Fa innama yasarnahu, maka sesungguhnya kami memberikan kemudahan hu kepada dia berupa Al-Qur'an. Kemudahan Al-Qur'an itu ya, bilisanika, dengan lisan engkau. Maksud engkau di sini Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya? Litubashiro bihil muttaqin, litubashiro agar engkau memberikan kabar gembira bihi dengannya orang-orang muttaqin, orang takwa, watungziro dan engkau memberikan peringatan bihi dengannya kauman luda, kaum yang membangkang. Baik, jadi yasarnahu Al-Quran bilisanika, dengan engkau ya Muhammad. Lisan apa makna lisan ini? Maknanya wahwal lisanul arabiyul mubin al-fasih al-kamil. Yang dimaksud dengan bilisanika itu adalah lisan, lidah, lisan Arabi, berbahasa Arab, al-mubin yang nyata, al-fasih yang fasih, al-kamil yang sempurna. Jadi Allah memudahkan Al-Quran itu dengan lisan Nabi Muhammad berupa lisan yang berbahasa Arab. Jadi ini merupakan salah satu jawaban kenapa ya Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, merupakan bahasa yang paling mudah dan sesuai dengan lidah semua manusia yang ada di dunia. Yang keduanya adalah bahasa yang paling kaya di dunia. Satu kata maknanya bisa banyak, bisa puluhan. Ya. Yang selanjutnya, bahasa Arab merupakan bahasa yang termasuk bahasa tertua, sampai sekarang masih bertahan. Dan kita diperintahkan untuk belajar bahasa Arab. Kenapa sebabnya? Ya ini, karena bahasa Arab bahasa Al-Quran. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, cintai bahasa Arab. Kenapa sebabnya? Aku ngomong bahasa Arab, katanya itu. Al-Quran bahasa Arab, dan bahasa Arab juga adalah lugatu ahlil jannah, katanya. Bahasanya ahli surga. Subhanallah. Kalau Umar bin Khattab pernah berpesan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu setengah dari agamamu, bagian dari agamamu. Karena jika seseorang itu berislam, tidak bisa dilepaskan dari bahasa Arab. Tiap hari kita ngomong bahasa Arab, Bapak Ibu hadirin sekalian. Tiap hari kita ngomong bahasa Arab. Nah, seperti itu ya. Dan tujuannya apa? Untuk memberikan kabar gembira pada orang-orang muttaqin yang bertakwa berupa surga, wa tunziru bihi qaumaluda, dan memberikan peringatan, ancaman kepada orang-orang yang membangkang, tidak mau beriman. Nah, wallahu alam bisawab ya. Mungkin ini bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Unsur maqala wala tanzur man qala, lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.